Selamat siang, Bu Anissa. Selamat siang Pak Antar. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Wah, luar biasa, Bu. Tapi ya ini ada sedikit-sedikit mengganjal, Bu. Nah, ada apa tuh kira-kira? Ya, jadi ya, ada kejadian, Bu, ini di Hmm. sela. Tapi ya, ini mohon izin ini, Bu Anissa, apakah ada waktu begitu, Bu? Oh boleh-boleh Pak. Kebetulan saya hari ini tidak banyak kegiatan. Saya cukup banyak waktu untuk mendengarkan sharingnya Bapak. Ya, Silakan Bapak, ada apa kira-kira Pak? ya, ya. Terima kasih sekali, Bu. Ini mau sedikit eh, bercerita begitu, Bu, Ya, tentang serius banget nih kayaknya Pak. Iya, Bu. Mohon maaf, Bu. Iya, jadi saya mengalami beberapa minggu terakhir ini karena kondisi kelas begitu ya Bu ya saat saya mengajar seperti yang Bu ketahui di kelas kita di kelas 7A dan 7B itu kan sekatnya kayu ya Bu ya. Itu pada saat saya mengajar itu saat memakai metode diskusi itu ternyata setelahnya ada feedback dari teman-teman yang mengajar di sebelah itu merasa bahwa terdengar suaranya anak-anak dan itu cukup cukup mengganggu dan itu disampaikan ke saya dan ya membuat saya sedikit gundah gitu Bu. Wah ini bagaimana ini karena saya pengen melanjutkan itu metode yang saya lakukan tetapi kok ternyata mengganggu kenyamanan kelas lain begitu Bu. Hmm. Oke, jadi situasi yang terjadi saat ini karena terjadi proses diskusi di kelas Bapak ya, hal Ya Bu. tersebut eh, bagi rekan yang lain itu mengganggu jam belajar di kelas lain ya Pak ya. Ya Oke. ya betul Bu. Kira-kira nih Pak ya, menurut Bapak apa penyebab utama suara diskusi siswa tersebut menjadi terlalu keras Pak? Mm. Apakah karena cara mereka berdiskusi atau jumlah dalam kelompok tersebut atau mungkin ada hal lainnya? Menurut saya ya betul Bu ada beberapa faktor itu ya Bu ya. Jadi secara jumlah ya mungkin Hmm. 4 atau 5 itu ya bisa relatif itu bisa 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 dibilang banyak juga tetapi juga ada faktor tambahan lain yakni anak-anak kelas 7 mereka masih cenderung punya sifat bawaan dari SD jadi saat berdiskusi itu mereka ya dengan bebas menyampaikan pendapat mereka seperti itu kemudian suaranya jadi cenderung kencang begitu Bu apalagi saat saya mendampingi satu kelompok yang lain kelompok yang tidak saya dampingi karena mereka saking senangnya menikmati dinamika diskusi di kelompok mereka, mereka jadi lupa kalau suaranya itu nggak cuma didengar di kelompok mereka, tapi terdengar sampai kemana-mana begitu. Jadi jumlah dan ya bawaan itu menurut saya yang mempengaruhi begitu Bu Anissa. Mhm. Sebetulnya bagus ya Pak ya, semangat Ya, belajar anak-anak saat itu. betul betul. Nah Pak, apakah ada pola tertentu terkait kapan kejadian atau kapan situasi tersebut terjadi? Misalnya gini Pak, apakah hanya pada topik diskusi tertentu saja, ataukah pada waktu-waktu sehari-harinya gitu Pak? Apakah selalu ribut atau hanya pada diskusi tertentu saja? Ya. Bagaimana Pak? Jadi menurut saya eh, anak-anak itu eh, agak rame begitu ya Bu ya. Itu menurut saya hanya pada saat mereka saya gunakan metode untuk berkelompok begitu. Jadi mereka langsung tadi seperti yang saya ceritakan. Tetapi pada saat metode belajar yang lain, misalkan pada saat presentasi seperti itu mereka diharuskan mendengarkan temannya, itu mereka bisa mendengarkan dengan baik. Begitu juga pada saat saya mungkin harus menjelaskan materi-materi tertentu yang mereka posisinya sebagai pendengar harus mendengarkan itu mereka juga bisa mendengarkan dengan baik sih Bu sebenarnya. Mhm. Mhm. Nah, perasaan Bapak sendiri melihat situasi Hmm. seperti ini bagaimana Pak? Eh, ya Di saya satu di hmm, satu sisi,
anak aktif. Pastinya kita Hmm. sebagai guru kan merasa senang ketika kita memberikan pelajaran, anak-anak semangat, gitu kan, Pak. Betul, Tapi di betul. sisi lain juga kita terbentur dengan em, kelas lain atau guru dari kelas lain yang merasa terganggu dengan situasi tersebut. Nah, perasaan Bapak sendiri bagaimana melihat situasi situasi itu? Ya. Saya mengalami dilema atau kegundahan ya Bu ya. Jadi tadi betul yang Ibu sampaikan, kalau secara dinamika kelompok saya sangat 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 senang melihat anak-anak bisa dengan aktif begitu, dengan bebas mengeksplorasi atau mereka berpendapat atas pemikiran mereka begitu. Itu sangat sangat bagus, terutama di pelajaran saya, di pelajaran IPS. Tetapi di sisi yang lain, saya juga tidak mau juga sebenarnya dalam hati kecil saya suara diskusi anak-anak itu sampai mengganggu kelas lain, karena kan ya kelas lain itu juga tidak selalu sama-sama berdiskusi juga. Mungkin kelas yang lain sedang pengambilan nilai atau menjelaskan materi. Jadi saya mengkhawatirkan juga di satu sisi untuk kelas yang lain, Bu. Jadi ada dua perasaan yang bertolak belakang. Oke. Kira-kira menurut Bapak situasi ini ada tantangan tersendiri nggak bagi Bapak untuk mengatasinya? Misalnya dengan cara Bapak dalam mengelola kelas seperti itu, Pak, untuk mengatasi situasi tersebut. Ada nggak Ya, tantangan? ya Bu. Jadi saya pikir untuk manajemen pengaturan kelas atau pengelolaan kelas begitu ya Bu ya. Saya sepertinya ke depan harus berpikir kembali untuk bisa bagaimana agar tadi yang mendasari dua perasaan saya yang bertolak belakang itu bisa bisa diambil titik tengahnya begitu ya Bu ya. Hmm. Jadi diskusi tetap berjalan lancar karena itu menurut saya dampaknya sangat bagus, tetapi juga tidak mengganggu kelas yang lain begitu Bu. Jadi saya pikir saya harus melakukan pengaturan kelas atau manajemen kelas dengan Mhm. lebih baik begitu. Menarik ya, Pak. Merupakan dilematik juga sebetulnya ya. Nah, Jadi di iya satu betul. jadi di satu sisi Bapak ingin menjaga dinamika diskusi siswa tersebut mereka tetap aktif, namun di sisi lain juga sebagai guru pasti ada perasaan, oh saya juga tidak mau mengganggu kelas lain. Seperti itu ya Pak ya. Ya, iya Iya, betul Bu. baik Pak. Nah, dari percakapan ini Pak, kira-kira tujuan Bapak dalam mengatasi situasi tersebut seperti apa? Eh, saya ingin nantinya eh, tercipta mungkin ya Bu ya, tercipta Mhm. kondisi kelas yang ya saya tetap dengan metode yang saya lakukan, tetapi juga saya tidak ingin kelas yang lain terganggu. Saya pengennya bisa menemukan titik temu dari dua tentangan itu, Bu. Pengennya Hmm. Bu dari yang saya sampaikan ini kepada Ibu. Ya, jadi tetap ingin mempertahankan diskusi kelompok itu tetap berjalan dengan baik ya Pak, tapi tanpa Ya, mengganggu kelas lain. Oke, ya Bu. kira-kira langkah apa yang bisa kita ambil untuk mengurangi situasi atau gangguan ini, Pak? Mungkin dengan Jelas. mencoba mengatur letak kelas atau mungkin ada yang lain, Pak? Kira-kira? Ya, ya saya pikir berhubungan dengan em, manajemen kelas tadi ya Bu ya. Sepertinya ke depan saya harus melakukan asesmen awal untuk melihat anak-anak mana yang aktif begitu, kemudian bisa karena punya tujuan agar lebih kondusif begitu diskusinya untuk anak-anak yang kira-kira nanti akan sangat aktif, itu saya bisa taruh berjauhan dari pintu begitu Bu. Dan saya ke depan mungkin perlu berkolaborasi ya Bu ya dengan kurikulum atau dengan rekan-rekan lain yang memiliki akses ke lab. Jadi kalau memang karena ini butuh proses, anak-anak kelas 7 tidak bisa serta-merta langsung kondusif begitu, butuh waktu. Mungkin kalau jadwalnya pas kosong di lab, saya izin kurikulum, saya izin ibu juga, mungkin saya bisa
tempatkan waktu-waktu diskusi saya di ruangan-ruangan tersebut mungkin ya Bu ya. Ya, ide bagus, Pak. Jadi nanti agar kita juga bisa mencoba untuk mengatur jadwal diskusi di kelasnya ya, Pak ya, Ya, agar tidak bertepatan dengan mungkin jam-jam kritis di kelas lain. Misalnya kelas yang lain sedang ulangan. Nah, itu juga butuh ada kolaborasi ya, Pak. ya, Kolaborasi dengan rekan sejawat agar tahu kondisinya. Oh, saat ini nanti saya mau ada pelajaran ini nih. Gitu. Agar saling paham, saling mengerti. ya, Oke, bagus. Mari kita coba pendekatan ini ya, Pak ya. ya, Dan kita bisa evaluasi dalam beberapa minggu untuk melihat apakah ada perubahan. Seperti itu ya, Pak ya. ya, Bu. Ya, jika perlu, mungkin kita bisa mempertimbangkan solusi lainnya. Ya, Ya, Bu. seperti Baik. misalnya memperbaiki sekat kelasnya atau mengatur kembali letak ruang kelasnya. Ya, Seperti itu ya, Pak Antar. ya, Bu. Ibu. Bagaimana? Sudah sudah agak tenang sekarang? Ya, Bu. Sangat membantu ya, Bu ya. Terima kasih itu sudah memberikan pandangan-pandangan ya ke depan saya akan melakukan tadi yang menjadi hasil sharing kita ya Bu ya, kolaborasi dan aturan manajemen kelas. Nanti mohon izin mungkin Bu, kalau misalkan ternyata hasilnya kan bisa tercapai atau mungkin nanti ada halangan-halangan yang lain, saya mohon akan datang ke Ibu kembali untuk Siap, meminta siap. petunjuknya begitu Bu atau bantuan-bantuan yang lain. Dengan senang hati, Pak Antar. Ya, Ya, semangat kembali mengajar, Pak Antar. ya Bu. Ya, terima kasih Bu Anissa atas waktunya. Saya mohon izin untuk kembali ya Bu ya beraktivitas. Silakan. Selamat siang, Pak Antar. Ya, selamat siang Bu Anissa. Gimana kabarnya? Baik, Pak. Maaf mengganggu waktunya, Pak. Oh iya, kenapa? Ada apa ini? Kok tumben siang-siangan? Iya nih, kira-kira Bapak ada waktu tidak? Ya, ada Bu. Gimana? Ada yang bisa saya bantu? Ya, itulah Pak. Saya ingin sharing sedikit sama Bapak nih. Oh iya boleh. Tapi sebelumnya kok kayak agak gundah gulana agak ini Bu. Apa Agak nih yang gundah sedang ya. dipikiran? Betul, betul sekali, Pak. Jadi, sebelumnya mohon maaf ya, Pak ya, jika saya Ya, mengganggu ya. kesibukan Bapak. Nggak apa-apa Bu, aman Bu. Mari Bu, silakan Bu. Ya, Pak. Jadi, ada beberapa hal sebetulnya yang saya alami di kelas saat ini, Pak. Ya, Jadi, ada. Ya Bu, silakan be- Bu. begini, Pak. Saya merasa ada beberapa siswa saya yang tampak kurang bersemangat, kurang Oke. termotivasi gitu, Pak. Mm-mm. Lebih tepatnya pada saat asesmen, begitu, Pak. Oh, oke oke oke. Oh iya, Ya, jadi ini Ibu ingin menyampaikan kita ketemu, kita pengen ngobrol-ngobrol terkait motivasi belajar anak-anak di kelas Ibu begitu ya Bu ya? betul. Oh Terutama iya. dalam hal ini pada saat mereka mengerjakan evaluasi mandiri ya, Pak. Jadi terkesan seperti apa ya? Kurang bersemangat, kemudian kurang termotivasi dan usaha maksimalnya belum tergali, begitu, Pak. Oke 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 oke. Jadi nanti setelah kita menyampaikan ini ya Bu ya, Ibu menyampaikan segala sesuatu itu nanti eh, apa Bu yang Ibu harapkan Ibu setelah kita sharing-sharing Bu terkait motivasi belajar anak-anak kita ini Bu. Ya, Pak. Yang saya harapkan dengan sharing ini eh, mungkin bisa mendapatkan masukan dari Bapak seperti itu, bagaimana
saya bisa apa ya menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan untuk anak, yang meningkatkan motivasi mereka dan supaya mereka lebih percaya diri lagi begitu Pak dalam mengerjakan asesmen terutama asesmen mandiri ya Pak di sini. Ya, iya, iya. Pak. Ya, sepertinya sih ini Bu, kalau Bu Anissa sudah di mata anak-anak tuh sudah oke kok. Jadi saya pikir tidak ada masalah, Hmm. aman-aman aja Bu. Tapi mungkin kita akan gali gali lebih dalam ya Bu ya. Kalau menurut Bu Anissa sendiri, kira-kira apa tuh yang paling penting untuk anak-anak itu untuk membangkitkan atau kaitannya dengan motivasi belajar tuh kalau menurut Bu Anissa apa Bu kira-kira Bu? Ya, menurut saya menghadirkan pembelajaran yang inovatif, interaktif bagi mereka itu dapat menumbuhkan motivasi mereka ya. Kemudian juga dengan pendekatan bonding dengan mereka juga. Bagaimana pembelajaran hari ini? Gimana tugasnya? Bisa kan? Ayo semangat seperti itu, Pak. Mungkin bisa Oke, meningkatkan motivasi mereka itu dengan pas. pendekatan kepada mereka dan pastinya juga saya harus tahu em, apa metode yang tepat yang masuk Oke. dengan minat belajar mereka. Seperti itu. Oke. Jadi sudah pernah mencoba berbagai metode atau strategi ya Bu ya untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Kalau boleh Sudah ya, kalau sebetulnya boleh hmm? sudah ya Bu ya. Kalau boleh tahu Bu yang sudah pernah dilakukan itu kira-kira apa saja Bu secara singkatnya kemudian hasilnya dari apa yang pernah Ibu lakukan Bu. Baik. Yang pernah saya lakukan itu saya mencoba membuat asesmen dalam bentuk games menarik seperti itu. Memang anak menjadi lebih bersemangat ya Pak, lebih termotivasi sih sepertinya. Tapi ketika kembali lagi dengan asesmen yang boleh dibilang yang berhubungan dengan mereka harus banyak membaca dan Ya, segala dengan tulisan-tulisan itu menjadi, aduh, kok rasanya kurang termotivasi gitu Pak. turun lagi begitu ya Bu Turun ya. lagi Turun betul. lagi. Oke. Iya, oke. Beda-beda ya Bu ya. Jadi dari strategi-strategi yang dilakukan ternyata untuk itu dengan metode games atau metode dengan media ternyata hasilnya lebih tinggi daripada pada Hmm. saat anak-anak yang banyak membaca begitu ya. Kalau Hmm. kalau boleh ini Bu, kalau boleh pakai pakai angka nih Bu, kira-kira kalau yang metode dengan game study ya itu sepertinya sudah cukup efektif tadi ya Bu ya. Itu kalau dari skala 1 sampai 10 tuh Bu, kira-kira Ibu menempatkan metode penggunaan games ini untuk peningkatan motivasi siswa tuh kira-kira di angka berapa tuh? Di skala 1 sampai 10 Bu. 6 atau Tetap 7 ya Pak ya. masih 6 atau 7, oke. Iya, Tapi sudah di atas 5 lah ya Bu ya, sudah lumayan ya Bu ya, oke. betul. Ya, jadi tapi dari situ tadi masih masih menemukan kalau ternyata perubahan metode begitu ya Bu ya, Hmm. itu ternyata membuat motivasi belajar siswa naik turun, Bu. Mhm. Tapi dari apa yang Ibu sampaikan, kita kan kalau misalkan mengajar itu akan fokus ya, Bu ya, fokus Ya. ke kelebihan yang Ibu lakukan dan fokus untuk memperbaiki kekurangan. Kalau sejauh ini dari yang Ibu lakukan, tadi kalau dibandingkan ya, Bu ya, Ya, Pak. dengan metode yang membaca dan sebagainya seperti itu kan eh, masih kurang kurang efektif tadi. Nah, itu kira-kira nanti ke depan Bu untuk prioritasnya Bu, prioritas utama Ibu untuk mendorong motivasi belajar ke depan tuh kira-kira apa Bu? Ya, saya akan mencoba untuk membuat asesmen yang fleksibel dan relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari, kemudian juga memberikan umpan balik yang lebih terarah lagi untuk mereka. Baik sekali ya Bu itu. Jadi kita akan mengambil yang mana yang sudah menjadi kelebihan dan secara
feedback atau hasilnya tadi dirasa itu yang lebih efektif begitu ya Bu ya. Kemudian untuk yang berikutnya Bu, nanti kira-kira untuk melihat keberhasilan itu setelah dilakukan, nah itu kira-kira dari Bu Anisala nanti akan melihat dari sisi apanya? Apakah dari hasil penilaiannya atau dari hasil sikap anak-anak di kelas terkait motivasinya? Begitu Bu Anissa. Kira-kira mau dilihat Iya, dari sisi apa? iya, betul Pak. Tentu saja eh, kita lihat dari hasil asesmen mereka, kemudian juga dari observasi secara langsung bagaimana perilaku siswa tersebut selama mengerjakan asesmen, kemudian juga partisipasi aktif mereka pada saat mereka berdiskusi, juga antusias mereka, semangat mereka, motivasi mereka ketika mereka mengerjakan asesmen tersebut, Pak. Ya, oke. Saya kira sudah itu ya Bu ya. Cukup eh, step by stepnya begitu sudah semoga sudah lebih tercerahkan ya Bu ya nanti dengan rencana-rencana yang akan Bu bisa lakukan. Namanya kita berjalan itu kadang-kadang ada kerikil di jalan begitu ya Bu ya. Kadang-kadang kita menemui halangan di luar dugaan, kita juga harus siap begitu. Nanti seandainya Bu, seandainya ada hambatan-hambatan, kira-kira nanti ya ini salah satunya dengan kita saling sharing begitu Bu. Nanti seandainya menemukan kendala-kendala, misalkan dari anak-anak responnya ternyata belum sesuai atau ada kendala yang lain, itu kira-kira dari Ibu menyikapinya bagaimana Bu? Dari sisi perasaannya mungkin harus seperti apa, coba lagi atau bagaimana gitu Bu. Ya, tentunya mencoba berbagai strategi ya, Pak ya. Ya, Kemudian juga pentingnya kolaborasi dengan rekan sejawat, komunikasi yang baik juga seperti saat ini saya ya, sharing dengan Bapak mendapatkan pencerahan. Terima kasih banyak ini, Pak. ya, Saya betul. merasa mendapat pencerahan setelah sesi diskusi hari ini. Jadi gini ya Bu, ya, ya betul itu pegangan kita Bu, betul sekali. Jadi kalau ada satu metode, mungkin Ibu merasa nanti ada hambatan, kita tidak boleh menyerah begitu ya Bu ya. Kemudian kita punya banyak rekan-rekan di sekitar kita, banyak teman yang bisa saling sharing dan membantu. Oke, Bu Anissa, saya kira dari apa yang sudah kita bicarakan di depan, ini kira-kira Ibu apakah sudah mantap, sudah mendapatkan intisari atau kesimpulan ya Bu ya, apa yang akan dilakukan nanti. Kemudian kira-kira selain kesimpulan, nanti untuk jangka waktunya Bu, yang akan menjadi target atau sasaran Ibu, nanti kira-kira bagaimana Bu Anissa? Ya, semoga dalam 1 minggu ini ya ada saya bisa apa namanya melakukan perubahan dan siswa tersebut juga semoga ada perubahan seperti itu ya Ya, Pak ya, aktif dan termotivasi dalam belajarnya, terutama dalam mengerjakan asesmen yang diberikan di kelas. oke, ya. Senang sekali bisa langsung diaplikasikan Saya begitu ya Bu ya. saya juga senang sekali Pak. Ya, oke. Ya, itu Bu Anissa, saya sangat mengapresiasi atas komitmen yang ingin Ibu lakukan, atas perhatian Ibu atas anak-anak yang sungguh luar biasa, keinginan untuk terus mengembangkan diri begitu ya Bu ya, untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dengan berbagai metode. Nanti semoga apa yang sudah kita bahas yang sebenarnya lebih banyak solusi itu muncul dari inovasi dan kreativitas Bu Anissa sebenarnya ya Bu ya. Saya sifatnya hanya sebagai fasilitator saja. Itu Bu Anissa mungkin ada hal lain yang ingin dibicarakan lagi Bu atau yang mau di-sharingkan lagi? Untuk saat ini cukup Pak. Terima kasih banyak untuk waktunya Pak. Ya, sama-sama Ibu. Selamat menjalankan apa yang sudah direncanakan.
Nanti kalau misalkan membutuhkan waktu seperti ini lagi, ada yang mau disampaikan, ada yang mau dievaluasi, atau butuh bantuan untuk mengkolaborasikan dengan teman-teman, itu saya siap membantu Bu Anissa kapanpun Bu Anissa membutuhkan. Begitu ya, Bu ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak Antar. Ya, sama-sama Bu Anissa. Selamat melanjutkan aktivitas.